Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, bus Thailand diduga dapat serangan hingga kaca retak. 1.980 personel gabungan dan 500 steward amankan laga Timnas Indonesia versus Thailand. Kebanyakan nonton Darwin Nunes, Witan Sulaiman buang peluang emas. Sarah Yoyan hukum pertahanan Timnas Indonesia, gajah perang buyarkan kemenangan Garuda. Digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Timnas Indonesia harus puas bermain imbang lawan Thailand dengan skor 1-1 dalam lanjutan babak grup A Piala AFF 2022. Timnas Indonesia membuka keunggulan melalui sepakan penalti Timnas Thailand melalui sepakan penalti Mark Klok usai pemain Thailand melakukan pelanggaran handsball. Sementara itu, Timnas Indonesia justru harus kecolongan gol meski unggul jumlah pemain dari Thailand. Gol tersebut berawal dari upaya Timnas Indonesia membangun serangan. Kesalahan dari pemain Timnas Indonesia langsung dihukum dengan sepakan jarak jauh oleh Sarah Yoyan yang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 untuk kedua tim. Kebanyakan nonton Darwin Nunes, Witan Sulaiman buang peluang emas. Pemain Timnas Indonesia Witan Sulaiman sukses menjadi buah bibir. Hal ini lantaran dirinya gagal memanfaatkan peluang yang jelas-jelas menjadi gol. Insiden ini berawal ketika kiper Thailand yang membuat kesalahan ketika hendak mengoper. Bola operan tersebut berhasil dipotong oleh Witan Sulaiman. Ia pun kemudian lari menuju gawang untuk menceploskan bola. Tetapi sayangnya bola hasil sepakannya tersebut tidak tepat sasaran alias melebar di samping kanan gawang Thailand. Netizen pun menyebut Witan Sulaiman terlalu banyak menonton aksi Darwin Nunes. Bus Thailand diduga dapat serangan hingga kaca retak. Bus Thailand menerima serangan dari oknum supporter saat berada di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat jelang laga lanjutan grup A Piala AFF 2022 kontra Timnas Indonesia pada Kamis 29 Desember. Akibatnya kaca bagian samping mengalami retak. Menanggapi kejadian anarkis tersebut, kepolisian akan bertindak. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kombes Pol Indra Sulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ratusan supporter Thailand hadir beri dukungan di SUGBK. Tak hanya animo tinggi dari supporter Timnas Indonesia saja, supporter Thailand pun datang memberi dukungan pada laga lawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sekjen PSSI Yunus Nusi memastikan sebanyak 400 supporter Timnas Thailand hadir di SUGBK Jakarta. Menurutnya dari 50.000 tiket yang dijual, sebanyak 400 orang dari pendukung Thailand. 1.980 personel gabungan dan 500 steward amankan laga Timnas Indonesia versus Thailand. Sebanyak 1.980 personel gabungan dan 500 steward dikerahkan untuk mengamankan laga lanjutan grup A Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia versus Thailand di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis sore tadi. Asisten Kapolri Bidang Operasional atau Aspos Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi menyebut personel gabungan tersebut meliputi TNI, Polri, Satpol PP, Damkar hingga petugas kesehatan. Dalam pelaksananya, kata Agung, anggota kepolisian akan melakukan pengamanan di zona 2 atau di luar stadion. Sedangkan di zona 1 atau di dalam stadion pengamanan akan dilakukan oleh steward. Madampang komentari dukungan supporter Timnas Indonesia di GBK. Manajer Timnas Thailand Nualpom Lamsam buka suara terkait laga lanjutan grup A Piala AFF 2022 menghadapi Timnas Indonesia. Sosok cantik yang biasa disapa Mbak Dampang ini menilai laga menghadapi Timnas Indonesia menjadi pertandingan tersulit. Lebih lanjut lagi, Mbak Dampang juga mengomentari dukungan dari penggemar di Indonesia yang memadati stadion. Ia menyebut pertandingan melawan skuad Garuda menjadi permainan yang menyenangkan. Sirubah julukan untuk Sintayong. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memiliki julukan cukup unik yakni Sirubah. Sejak berkarir di sepak bola sebagai pemain, pria yang kini berusia 52 tahun itu kerap dijuluki Sirubah oleh rekan-rekannya dan juga media. Usut punya usut, julukan Sirubah yang tersemat pada diri pelatih Timnas Indonesia ini tidak terlepas dari gaya bermainnya sebagai gelandang. Dalam posisi ini, ia pun harus bisa mengambil keputusan dengan cepat dan juga cerdik dalam permainan. Selain itu, Sintayong yang bertindak sebagai gelandang juga dituntut untuk tangkas dalam menyerang serta bertahan dan aktif terlibat dalam permainan timnya. Tak ayal julukan Sirubah yang cepat, cerdik, dan tangkas itu pun tersemat kepada Sintayong, bahkan dirinya menjadi pelatih. Sintayong dapat pujian setinggi langit dari pelatih Thailand.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendapatkan pujian dari pelatih Thailand Mano Polking. Menurut Mano Polking, Sintayong memiliki rekam jejak yang sangat bagus sebagai seorang pelatih. Polking pun menyebut sepak terjang Sintayong saat membawa Korea Selatan menang atas Jerman di Piala Dunia 2018. Pelatih yang memiliki darah Jerman Brasil itu pun lantas menyebut bahwa Sintayong membawa perubahan positif kepada sepak bola Indonesia. Jordi Amat sebut Piala AFF layaknya Euro di Eropa. Salah satu bintang Timnas Indonesia, Jordi Amat, mengungkapkan gelaran Piala AFF layaknya turnamen Euro bagi negara-negara Eropa. Untuk itu, pemain naturalisasi Spanyol ini mengaku siap bertarung untuk memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dalam wawancara tersebut, Jordi Amat juga sedikit menceritakan bila antusias supporter di Indonesia sangat luar biasa. Bahkan menurutnya setiap pertandingan Timnas Indonesia disaksikan oleh 250 juta orang. Selain itu, Jordi juga mengungkapkan tekadnya untuk membawa Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF untuk yang pertama kalinya. Keluarga Jordi Amat bakal kembali dan menetap di Siau, Sulawesi Utara. Ketua Umum Dewan Kerajaan Kesultanan Adat Nusantara atau Dekan HRH Pangeran John F.A. South Council kepada MNC Portal Indonesia membenarkan bahwa punggawa Timnas Indonesia Jordi Amat baru saja membuat keputusan besar, di mana Amat memutuskan akan kembali dan menetap di kampung halaman leluhurnya yang berada di Siau, Sulawesi Utara. Pemain Johor Darul Takzim itu belum pernah mengunjungi Siau, akan tetapi nantinya ia akan tinggal di pulau yang berlokasi di Sulawesi Utara tersebut. Bahkan untuk mewujudkan hal tersebut, keluarga besar Jordi Amat berniat membeli rumah di Siau sebagai tempat tinggal mereka. Ziko Sore posting ulang momen latihan bareng Timnas Indonesia. Ziko Sore pernah menjadi bagian dari Timnas Indonesia U20 saat pemusatan latihan di Eropa. Namun ia dicoret dari daftar calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Justru nama rekannya Rafael Struijk lah yang menjadi calon pemain naturalisasi yang diinginkan oleh Sintayong. Meski dicoret, ternyata Ziko tak henti-hentinya memposting ulang momen latihan bareng Timnas Indonesia U20. Hal itu tampak dalam sebuah unggahan akun Instagram @ZikoJS_, di mana tampak penyerang PEC Zolin tersebut berlatih keras bersama dengan skuad Garuda Nusantara di Spanyol. Dari mimik wajahnya ia terlihat berlatih keras bersama dengan Timnas Indonesia U20, namun kerja kerasnya memang belum bisa meluluhkan hati Sintayong. Sintayong ledek tendangan ke bulan Hansa Muyama. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menggoda Hansa Muyama dengan memperagakan tendangan yang melambung ke atas ketika bola berada di dekat gawang lawan. Sontak saja tinggal Sintayong mengundang tawa para pemain dan ofisial yang kala itu berdiri melingkar. Hansa Muyama pun juga tampak ikut tersenyum. Sempat dicibir, Hansa Muyama ternyata pernah jadi pahlawan Timnas di Piala AFF. Hansa Muyama sempat membuat publik keheranan karena aksi tendangan ke bulan yang dilakukan pada saat Timnas Indonesia berjumpa dengan Brunei Darussalam. Meski menjadi bahan cibiran, ternyata Hansa Muyama pernah menjadi pahlawan Timnas Indonesia, yakni saat bersua dengan Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF 2016 di Stadion Pakansari Bogor. Hansamo membuat kubu Vietnam lemas dengan sundulannya pada menit ke-7. Tak sampai di situ saja, Hansamo pun menjadi pahlawan sekali lagi di leg pertama final melawan Thailand. Bek Persija Jakarta tersebut menjadi penentu kemenangan Timnas Indonesia lewat gol menit ke-70. Skuad Garuda kala itu pun menang atas Thailand dengan skor 2-1. Spaso dan Sananta dipuji Sintayong. Spaso dan Ramadan Sananta sudah mencetak masing-masing 1 gol saat Indonesia menghancurkan Brunei Darussalam dengan skor 7-0. Pada pertandingan kedua mereka di grup A, pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun mengapresiasi kontribusi striker Ilyas Spasojevic dan juga Ramadan Sananta selama Piala AFF ini. Bagi Ramadan itu merupakan gol debutnya untuk Timnas Indonesia, sedangkan untuk Spaso itu adalah gol perdananya dalam Piala AFF. Meski demikian, Sintayong menegaskan Timnas Indonesia tidak boleh menggantungkan sumber gol kepada penyerang. Sebaliknya, semua pemain harus dapat menuntaskan peluang di depan gawang setiap kali ada kesempatan. Nasib apes Irfan Jaya kini cedera dan belum bangkit. Winger Bali United Irfan Jaya mengalami nasib apes yang belum kunjung berakhir, di mana pemain berusia 26 tahun itu sempat bersinar di Timnas Indonesia era Sintayong. Nama sang winger benar-benar harum di era Sintayong. Namun demikian petaka terjadi ketika dia kembali membela klubnya Bali United di Liga 1 2022-2023. Irfan Jaya menderita cedera di pekan ke-8 Liga 1 musim ini. Irfan mengalami cedera retak tulang fibula setelah ditackle pemain berlabel Timnas Indonesia lain yang memperkuat Persebaya Rizky Ridho. Irfan Jaya pun harus menepi selama 6 hingga 8 minggu untuk memulihkan kondisi cedera tersebut. Dan kini kondisi Irfan Jaya dilaporkan semakin membaik. Pelatih kepala Bali United Stefano Cugura pun menjelaskan bahwa Irfan sudah sembuh total dan telah ikut latihan dengan tim.